Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Dalam video kali ini kami akan membuat drama yang berjudul Bahaya Oversharing dalam Bermedia Sosial. Oversharing menuju pada kebiasaan membagikan informasi pribadi secara berlebihan, baik tentang diri sendiri, teman, masalah pribadi, ataupun kelompok. Meskipun didasarkan oleh keinginan untuk berekspresi dan mencari validasi, oversharing mulai memberikan dampak negatif yang signifikan, baik bagi diri sendiri yang melakukannya, atau orang-orang di sekitar. Kalian tahu podcast gak, Hah? Apa emang, Zan? Jadi gini, semalam kan Audi ikut aku. Terus dia cerita sama aku kalau papa sama mamanya ini lagi berantem mau cerai. Papanya kawan gue. Itu Pak, seperti yang diketahui, oversharing akan memberikan dampak yang merugikan. Yang pertama, kehilangan privasi dan risiko keamanan. Sebagai contohnya, pencurian identitas dan penyalahgunaan data. Yang dimana jika kita memberikan informasi mengenai identitas kita seperti tempat tinggal, nama lengkap, kartu identitas, dan hal pribadi yang menyangkut pribadi, itu akan mendatangkan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pencurian identitas. Dan juga mendatangkan ancaman fisik jika kita memberikan atau men-share informasi itu ke media sosial seperti perampokan dan penguntitan. Yang kedua, ada dampak psikologis dan kesehatan mental. Perbandingan diri dengan kehidupan orang lain yang tampak lebih sempurna atau perasaan menyesal setelah melakukan oversharing dapat menyebabkan stres, kecemasan, atau bahkan depresi. Informasi pribadi yang dibagikan secara berlebihan dapat menjadi sasaran bagi pelaku cyberbullying untuk menghina, melecehkan, bahkan mengintimidasi. Biasanya pelaku oversharing melakukan itu untuk mencari perhatian atau validasi yang bisa berkaitan dengan gangguan narsistik. Yang ketiga ada kerusakan hubungan sosial. Yang pertama membuat orang menjadi tidak nyaman. Membagikan detail masalah pribadi kepada teman atau orang lain juga dapat menyebabkan orang tersebut merasa terbebani dan terganggu. Yang keempat, konsekuensi dan reputasi. Oversharing dapat membuat citra kita menjadi buruk. Konten yang tidak pantas atau tidak profesional yang diunggah di media sosial dapat merusak reputasi kita ke teman, keluarga, maupun lingkungan sekitar. Dan juga dapat merusak karir kita. Biasanya banyak perusahaan melakukan penelusuran terhadap kandidat kerja. Oversharing konten yang tidak pantas dapat menghalangi peluang kerja. Solusi untuk mengatasi oversharing yang pertama yaitu adalah meningkatkan kesadaran diri. Anda harus paham kapan dan mengapa Anda oversharing. Apakah itu karena kesepian, kecemasan, keinginan untuk disukai, atau kebiasaan? Mengenali pemicunya adalah salah satu langkah untuk mengendalikannya. Sebelum Anda berbicara atau memposting, Anda harus tahu informasi ini pantas tidak dibagikan kepada mereka. Setelah berinteraksi, Anda harus meluangkan waktu Anda untuk memikirkan apa yang akan Anda katakan atau akan Anda posting. Yang kedua, terapkan batasan dengan jelas. Yang pertama adalah tentukan batas pribadi kamu. Putuskan informasi apa saja yang bersifat secara pribadi atau tidak perlu disebarluaskan, seperti masalah keuangan, masalah kesehatan, atau konflik dalam hubungan. Yang ketiga yaitu kembangkan strategi komunikasi yang sehat, yaitu fokus pada mendengarkan. Alih-alih buru-buru dalam menceritakan kisah kita sendiri, coba dengarkan lebih banyak saat berinteraksi dengan orang-orang di sekitar dan lingkungan sosial. Ini dapat membantu kita dalam memahami konteks dan mengurangi dominasi dalam percakapan. Kadang-kadang yang dipesan prinsip dengan mengatur semua pengaturan privasi di platform media sosial Anda. Lalu, melakukan journaling atau menulis jurnal. Cari kepercayaan yang tepat. Alih-alih oversharing kepada semua orang, pilih satu atau dua teman dekat atau anggota keluarga yang Anda percayai sepenuhnya untuk berbagi hal-hal pribadi ini. Melakukan journaling atau menulis jurnal. Jika Anda memiliki banyak pikiran atau emosi yang ingin diekspresikan, menulis jurnal adalah saluran yang tepat dan aman. Poin yang kelima adalah cari dukungan profesional. Jika oversharing telah menjadi masalah kronis dalam hubungan kehidupan Anda, maka Anda dapat mencari terapis atau konselor yang membantu Anda. Mereka akan membantu Anda dalam memahami akar masalah Anda dan mengembangkan strategi yang tepat untuk diri Anda. Dengan dukungan profesional akan menjadikan diri Anda lebih bisa dalam mengontrol untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengontrol privasi Anda.
Di sini terdapat dua tokoh yang mencerminkan perilaku oversharing, yaitu tokoh Aldi dan tokoh Zara. Di mana tokoh Aldi ini seharusnya dia bisa mempertimbangkan kepada siapa dia menceritakan masalah pribadinya atau privasinya. Dan sedangkan tokoh Zahra di sini menceritakan atau menyebarluaskan apa yang telah diceritakan oleh Aldi, yang mana ini adalah masalah pribadi Aldi tanpa meminta persetujuan dari Aldi. Jadi perilaku tersebut sangat salah untuk dilakukan dan memiliki dampak negatif kepada orang-orang sekitar. Bye bye.